Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Gracilia Nur Aziza dari AK204 Ekonomi Makro. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS. Penjelasan inflasi dan pengangguran. Tujuan presentasi: memahami pengertian inflasi dan pengangguran, dampak pengangguran, mengetahui jenis-jenis inflasi dan pengangguran, pengukuran inflasi, mengatasi pengangguran, mempelajari kebijakan ekonomi, latihan soal untuk pemahaman materi. Apa itu inflasi? Inflasi merupakan keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang dan berlangsung terus-menerus atau kontinu, disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan arus barang, keadaan yang menyatakan menurunnya nilai uang. Perubahan harga mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dari sejumlah uang yang bernilai sama. Jenis-jenis inflasi. Demand pull inflation. Menurut Keynes, demand pull inflation merupakan tekanan inflasi akibat adanya excess demand, yakni kelebihan permintaan terhadap barang dan jasa. Cost push inflation. Adanya faktor eksternal yang menyebabkan harga input naik, biaya produksi akan meningkat sehingga output produk berkurang. Import inflation, peningkatan harga barang-barang impor yang digunakan untuk proses produksi, sehingga menyebabkan biaya produksi meningkat. Pengukuran inflasi berdasarkan indikator indeks harga konsumen atau IHK menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang dibeli konsumen dalam periode tertentu. Inflasi sama dengan IHKN dikurangi IHKN min 1 dibagi IHKN min 1 dikali 100%. Keterangan: IHKN sama dengan IHK tahun N. IHKN min 1 sama dengan IHK tahun sebelumnya. Berdasarkan indikator indeks harga perdagangan besar atau IHBB, tingkat harga barang dan jasa yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi dalam periode tertentu. Inflasi IHBBN dikurangi IHBBN min 1 dibagi IHBBN min 1 dikali 100%. Keterangan: IHBBN sama dengan IHBB tahun N. IHBB 1 sama dengan IHBB tahun sebelumnya. Indeks harga implisit atau PBD deflator. Mengukur inflasi dengan indeks ini lebih efektif digunakan karena menggambarkan tingkat harga barang dan jasa secara keseluruhan dalam periode tertentu. Inflasi IHIN dikurangi IHIN min 1 dibagi IHIN min 1 dikali 100%. Keterangan: IHIN sama dengan IHI tahun N. IHIN min 1 sama dengan IHI tahun sebelumnya. Kebijakan makroekonomi mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter. Tight money policy. Meningkatkan tingkat suku bunga. Memperbaiki nilai tukar mata uang. Kebijakan fiskal, menekan pengeluaran pemerintah, menaikkan pajak. Latihan soal. Inflasi sama dengan IHKN dikurangi IHKN min 1 dibagi IHKN min 1 dikali 100%. Inflasi sama dengan 110 dikurangi 100 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 10 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 10%. Jadi tingkat inflasi adalah 10%. Inflasi sama dengan IHBBN dikurangi IHBBN min 1 dibagi IHBBN min 1 dikali 100%. Inflasi 145 dikurangi 130 dibagi 130 dikali 100% sama dengan 15 dibagi 130 dikali 100% sama dengan 11,54%.
Jadi tingkat inflasi adalah sekitar 11,54%. Inflasi sama dengan IHIN dikurangi IHIN-1 dibagi IHIN-1 dikali 100%. Inflasi 120 dikurangi 105 dibagi 105 dikali 100% sama dengan 15 dibagi 105 dikali 100% sama dengan 14,29%. Jadi tingkat inflasi adalah sekitar 14,29%. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah suatu keadaan bagi seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Badan Pusat Statistik atau BPS mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu dan berusaha memperoleh pekerjaan. Dampak pengangguran. Pengangguran akan berdampak pada kondisi politik, sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, mengurangi pendapatan masyarakat, mempengaruhi prospek pembangunan ekonomi jangka panjang, mempengaruhi GDP. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab. Frictional unemployment atau natural unemployment. Pengangguran ini terjadi akibat perpindahan dari pekerjaan hingga satu ke pekerjaan yang lain. Seseorang keluar dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain karena berbagai alasan. Pengangguran frictional ini terjadi ketika ekonomi mencapai full employment dan disebut juga sebagai pengangguran alamiah atau natural unemployment. Cyclical unemployment. Pengangguran yang terjadi akibat fluktuasi aktivitas ekonomi atau siklus bisnis. Permintaan terhadap tenaga kerja berkurang. Kemunduran ekonomi atau resesi menyebabkan pengangguran seperti ini meningkat. Structural unemployment. Pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Technological unemployment. Pengangguran yang disebabkan peningkatan penggunaan mesin dan kemajuan teknologi. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan waktu kerja. Pengangguran terbuka, pengangguran yang secara nyata dan sepenuh waktu tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran tersembunyi, pengangguran yang disebabkan karena kelebihan tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan sehingga pekerjaan tidak bekerja secara optimal. Setengah menganggur, angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal, kurang lebih 35 jam per minggu. Pengangguran musiman, pengangguran yang terjadi secara berkala pada waktu tertentu khususnya pada sektor pertanian dan perikanan. Mengatasi pengangguran, memperlambat laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan intensitas pekerja dalam menghasilkan output, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroekonomi mengatasi pengangguran. Kebijakan fiskal, meningkatkan pengeluaran pemerintah, menurunkan pajak. Kebijakan moneter, meningkatkan jumlah uang beredar, tingkat suku bunga akan turun, investasi akan meningkat, sehingga secara keseluruhan akan mendorong pengeluaran agregat. Latihan soal. Tingkat pengangguran sama dengan jumlah penganggur dibagi angkatan kerja dikali 100% sama dengan 4 juta dibagi 50 juta dikali 100% sama dengan 8%. Jadi tingkat pengangguran adalah 8%. Tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi populasi dewasa dikali 100% sama dengan 65 juta dibagi 100 juta dikali 100% sama dengan 65%. Jadi tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 65%. Terima kasih, jika ada salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.